Kenaikan harga komoditas sebetulnya ini memberikan dampak positif untuk net ekspor Indonesia. Setelah kita mencapai surplus record high 35 miliar dolar di tahun 2021, ada kemungkinan cukup besar tahun ini akan terulang. Tapi jangan salah bahwa kenaikan harga komoditas bukan cuma terbatas di dalam metal dan energi, tapi juga kenaikan di dalam komoditas pangan, yang berarti kenaikan harga inflasi nantinya juga mungkin akan membatasi pemulihan konsumsi domestik masyarakat. Nah, jadi di sini ada dua offsetting factors. Yang pertama, secara PDB tentunya kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, minyak bumi, lalu CPO pastinya akan positif terhadap kontribusi PDB, tapi kenaikan inflasi Mbak Iva akan melimit pemulihan konsumsi domestik masyarakat. Oke, ini menarik ya tadi Anda katakan juga bahwa memang kenaikan komoditas ini kan beramai-ramai tidak hanya dari sektor energi saja begitu, tapi juga dari sektor pangan. Tentunya ini juga tengah naik begitu dan ini juga akan berdampak tentunya kepada impor kita. Nah, tapi kalau kita bedah satu persatu, Pak Henrico, menurut Anda mana-mana saja begitu yang berdampak positif bagi Indonesia dan mana-mana saja yang perlu diantisipasi untuk kenaikan harganya oleh Indonesia? Ya, yang positif tentunya 3C, yaitu copper, coal, and CPO. Selain itu juga nikel. Tapi nikel kita mesti tahu bahwa kenapa harganya naik 4 kali lipat, itu karena nikel grade 1 atau yang disebut nikel sulfit ini paling banyak diproduksi di Rusia. Tapi nikel yang ada di Morowali di Indonesia ini sebenarnya nikel laterit. Nah, tapi nantinya kita bisa olah sehingga menjadi grade 1. Jadi saya melihat bahwa kenaikan metal nikel menurut saya sifatnya temporer. Nah, tapi ke depannya sementara musim dingin akan segera usai dan juga mudah-mudahan kelihatannya dari Ukraina sudah mulai ada tanda-tanda sedikit melunak. Menurut saya lonjakan harga komoditas mungkin masih tetap akan tinggi, tapi saya perkirakan tidak berlanjut sampai 6 atau 9 bulan ke depan. Jadi memang kontribusi pertumbuhan Indonesia yang berasal dari komoditas sepertinya akan sangat terasa tinggi sekali di kuartal 1, mungkin sedikit di kuartal 2 tahun ini, tapi di belahan kedua tahun ini sepertinya kontribusinya akan menurun seiring dengan pembelanjaan fiskal yang juga menurun. Makanya kita harus jaga supaya inflasi yang berasal dari peningkatan harga pangan, terutama basic raw food material, ini bisa terjaga sehingga pemulihan kita konsisten. Jadi dengan menjaga daya beli masyarakat, kontribusi dari C atau consumer spending bisa tetap bagus, Mbak Iva. Oke. Oke, ini menarik ya Pak Enrico kalau kita bedah secara satu persatu dari segi industrinya sendiri, kalau Anda melihat begitu seberapa besar sih dari segi kinerja kemampuan untuk para pelaku industri di sektor komoditas di dalam negeri ini bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas secara global ini menurut Anda? Ya, tentunya bagus sekali karena di dalam jangka dekat para pengusaha di bagian industri metal ataupun batu bara tentunya harus memanfaatkan lonjakan harga ini tentunya dengan memperhatikan domestic market obligation ya. Mereka bisa memanfaatkan peningkatan harga ini untuk secure the new contract kontrak baru dengan harga yang lebih tinggi. Nah, biasanya kan kalau kita melakukan perdagangan barang-barang komoditas ini bersifat kontrak. Jadi we have to use the momentum ini untuk mencapai tingkat deal yang lebih bagus sehingga penerimaan ekspor komoditas Indonesia dan juga nanti akan berhubungan
dengan penerimaan pajak dari sektor komoditas bisa lebih tinggi lagi, sehingga nantinya pertumbuhan PDB ekonomi Indonesia di paruh pertama tahun ini bisa lebih bagus.